Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham sektor batubara karena adanya alarm dari JP Morgan. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan awali dengan kisi-kisi teranyar dari JP Morgan untuk saham batubara Indonesia seperti PTBA, ITMG dan juga Adro. Di mana harga batubara mengawali tahun 2025 ini dengan pergerakan yang melemah dengan penurunan hingga 2 digit. Bagaimana nasib emiten jumbo batubara seperti PTBA, ITMG, dan juga Adro untuk tahun ini? Perbankan investasi asal Amerika Serikat JP Morgan dalam dokumen riset teranyarnya mengenai sektor batubara Indonesia mencatat bahwa harga acuan batubara Newcastle dan Indonesia masing-masing telah turun 6% dan 17% secara year to date. Dan chartnya juga bisa teman-teman lihat di sini guys ya, di mana harga acuan batubara sudah turun cukup dalam dari 153 USD per ton hingga harga terendahnya di 18 Februari mencapai 100 USD per tonnya, dan harga saat ini adalah 103 US dollar per ton. So ini pun yang membuat ya kenapa JP Morgan ini cukup khawatir nih dengan perkembangan dari saham sektor batubara. Hal itu juga disebabkan oleh sejumlah faktor ya. Pertama, ekspektasi melambatnya permintaan impor batubara dari China setelah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 dan 2024 dan diperburuk oleh tingginya tingkat persediaan di China. Yang kedua, kekhawatiran tentang potensi kelebihan pasokan ya, karena produsen Indonesia terus mengarahkan peningkatan produksi setelah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024 alias adanya kekhawatiran terkait dengan oversupply. Yang ketiga, terbatasnya insentif biaya untuk peralihan gas ke batubara karena gangguan pasokan gas yang minimal. Jadi, di mana pasokan gasnya ini masih oke ya sebenarnya, masih bisa memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk beberapa wilayah di negara lainnya. Kekhawatiran ini tampaknya tercermin dalam penurunan harga year to date, meskipun kami tidak melihat adanya katalis langsung yang memicu pembalikan tanpa respon pasukan, ujar para analis. Mereka juga memandang bahwa daya tarik imbal hasil dividen ITMG dan PTBA yang mencapai sekitar 11% ini juga memudar karena Bank BUMN menawarkan imbal hasil yang menarik di angka 8% secara rata-rata. Nah, jadi memang kita pun melihat ya ada beberapa faktor ya. Di sini setidaknya ada 3 sampai 4 faktor kenapa alasan JP Morgan ini cukup khawatir ya dengan perkembangan saham batubara di Indonesia. Selain dari harga acuan batubaranya yang juga ikut mengalami penurunan, kita pun melihat bahwa pasokan ya terutama di China itu lebih tinggi lagi gitu guys ya. Mungkin permintaan dari India memang sudah jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan China, tapi sejauh ini pasokan persediaan China juga terus meningkat ya, karena memang di beberapa tahun sebelumnya saham batubara Indonesia itu terus meningkatkan produksi ya, sehingga mereka masih bisa membagikan dividen jumbo. Nah, tapi kita belum tahu nih di tahun 2025 ini apakah saham batubara ini masih layak untuk di-hold atau akan terjadi oversupply. Oke, setidaknya kita pun bisa melihat guys ya beberapa tanda dari analisa teknikalnya. Kalau misalkan ya memang distribusinya cukup besar, maka lebih baik kita wait and see. Nah, jadi saham pertama yang akan kita analisa adalah saham Adro, dan kita akan analisa saham sektor batubara di sini dengan menggunakan chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi kita akan review terlebih dahulu ya untuk saham Adro, di mana Adro kalau misalnya kita lihat ya di tanggal 21 Februari kemarin ya, hari Jumat, ini ternyata ada distribusi yang cukup besar terutama dari top 5 alias investor asing ini sudah mendistribusi saham Adro setidaknya di 1 minggu terakhir. Jadi Adronya kita lihat juga memang cukup sideways, bahkan ada koreksi ya 0,9%, close di Rp2.180 per saham, dan ada distribusi dari asing ya dengan net sell 4,6 miliar. Nah, teman-teman juga akan dimudahkan ya dengan banda detektor dari Stockbit ini, karena teman-teman bisa langsung melihat nih secara rata-rata atau average-nya. Apakah memang sedang terjadi akumulasi atau sebaliknya memang terjadi distribusi. Di sini juga bukan hanya average, ada juga top 1, top 3 dan juga top 5. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa top 5-nya ini distribusi besar-besaran, yang artinya YU, ZP, BB, BK dan juga CP di sini net sell-nya cukup besar hingga net sell 4,6 miliar overall dari investor asingnya, seperti itu. Hal ini sebenarnya bukan tanpa alasan guys ya, mengingat memang Adro ini juga kemarin sudah membagikan dividen yang cukup besar ketika melepas AAD ya guys, atau Adaro Andalan Indonesia. Jadi PT Tri Alam Tri Resources Indonesia Tbk ini kemungkinan besar
masih bisa bagi dividen di tahun 2025 ini, namun angkanya tidak akan sebesar di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini juga teman-teman harus bisa beradaptasi. Bahkan sebelum itu terjadi, teman-teman juga harus bisa melihat ya pertumbuhan dari Adro ini ke depannya karena memang akan melakukan perubahan lini bisnis gitu ya. Dari yang tadinya memang full ya di pertambangan batu bara thermal. Nah, untuk batu bara ini ya, batubara metalurgi ADMR ya, untuk thermalnya dulu Adro gitu kan, AAD-nya sudah lepas gitu. Nah, jadi Adro ini akan beralih ke green energy atau EBT ya, energi baru terbarukan. Jadi ini sebenarnya masuk ke emiten growth ya, emiten growth yang harus bertumbuh dengan modal yang besar ya, karena memang sedang mengembangkan bisnis EBT. Jadi misal pun ya Adro-nya tidak kembali bagi dividen, maka itu harus teman-teman ekspektasikan. Ya, jadi jangan sampai teman-teman hold tanpa tahu bahwa Adro ini malah ada potensi untuk tidak bagi dividen, seperti itu ya. Jadi kedepannya teman-teman juga harus melihat nih secara rinci dari laporan keuangannya apa saja yang berubah ya dari lini bisnisnya Adro ke depannya gitu ya. Meskipun memang secara bisnis ya batubara metalurginya ADMR ini masih masuk ke Alam Tree Resources atau masih masuk ke Adro karena banyak sekali lini bisnis ADMR ini yang bisa digunakan untuk pengembangan EBT seperti itu guys. So untuk Adro kedepannya akan seperti apa? Nanti kita lihat ya di laporan keuangannya ya bagaimana perkembangan dan juga perbedaan bisnisnya. Dari laporan keuangan pasti akan terlihat ya perbedaannya antara laporan keuangan yang dulu sebelum AAD-nya lepas dengan saat ini ketika AAD-nya sudah lepas ya, sudah independen seperti itu. Tapi kita lanjut juga ke AAD ya, di mana AAD ini kan pure ya, batubara thermal. Nah, kita pun teman-teman yang mungkin ya berinvestasi juga di AAD ya, bahkan mungkin full power nih all in di AAD, juga harus mereview kembali bagaimana kinerja AAD ini. Secara di prospektus memang untuk pembagian dividen tunai ya, dividen final dan juga dividen interim itu baru akan dilakukan setelah tutup buku 2025 yang artinya kemungkinan besar akan dibagikan di tahun 2026. Namun apakah bisa dibagikan di tahun ini? Sebenarnya bisa saja ya kalau misalkan induk usahanya menghendaki gitu ya atau manajemennya mengusulkan. Nah, tapi kembali lagi karena itu di luar kekuasaan atau di luar ya kewenangan para investor. Jadi investor ini ya hanya terima saja ya kalau misalnya ada undangan RUPS ya mungkin kita bisa mengusulkan nih. Tapi kalau misalkan tidak ada ya mungkin akan bagi di tahun 2026 mendatang seperti itu. Yang harus diperhatikan dari AAD adalah faktor geopolitik juga sebenarnya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin cari info ya bagaimana perkembangan pasokan di China ya lalu bagaimana permintaan batu bara ya dari negara-negara lain seperti India, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Karena kita pun melihat memang permintaan batu bara masih cukup tinggi. Namun produksi batu bara dalam negeri juga memang sedang digenjot terus-menerus. Nah, itu juga harus kita cari ya keseimbangannya gitu. So sejauh ini AAD juga masih cukup sideways sebenarnya, trennya ini masih cukup sideways, bahkan masih bertengger ya di support saat ini di 7.600-an. So untuk di hari Jumat kemarin ada sedikit kenaikan 0,3% di 7.675 dan kita lihat ada akumulasi, tapi akumulasinya bukan dari asing ya namun dari domestik. Ya akumulasinya ini dari domestik sedangkan asingnya net sell 3,6 miliar. Nah, jadi untuk AAD sebenarnya untuk berada di zona support seperti sekarang ya, kita ini masih cukup was-was. Kenapa? Karena ada potensi bahkan AAD-nya bisa turun lebih dalam lagi jika jebol support di level sebelumnya yaitu di 7.590-an. Selanjutnya adalah saham ITMG. ITMG juga kita lihat masih ada distribusi ya, meskipun ada sedikit kenaikan 0,2% di 25.275, namun secara distribusinya ITMG ini masih ada distribusi ya, terutama dari investor asing. Ada YUCC, TPAK, CP dan juga XA. So, asingnya net sell 631 jutaan. Dan lagi-lagi ITMG pun menurut saya pribadi ini berada di zona yang cukup krusial ya, masih berada dekat dengan supportnya. Dan pertanyaannya apakah waktunya kita entry atau tidak? Nah, lebih baik ya menurut saya pribadi lebih baik kita tunggu dulu rilis laporan kinerja kuartal 4-nya. Kalau misalkan kuartal 4-nya bagus ya kita bisa review nih untuk full year 2024. Jika full year 2024 ternyata hasilnya bagus ya dan kita
bisa ekspektasikan bahwa dividennya pun ya yield-nya itu berada di atas 10%, maka saya rasa saham batubara ini masih sangat menarik ya, apalagi ITMG yang memang rutin bagi dividen seperti itu. Namun karena kita melihat memang sudah berada di zona overbought ya atau jenuh beli, jadi ya kembali lagi ke apa yang sempat tadi saya bahas, lebih baik kita wait and see, lebih baik kita tunggu dulu ya, karena kita menunggu berita atau kabar yang membaik gitu ya. Karena kalau bisa saat ini memang masih cukup 50-50 ya. Kita belum melihat adanya sentimen-sentimen positif untuk saham sektor batubara, dan ini juga tercermin ya di harganya, di mana harga saham batubaranya pun memang sedang berada dekat dengan level supportnya. Selanjutnya adalah UNTR. Nah, ini pun ya saya wanti-wanti ke teman-teman, lebih baik teman-teman tunggu dulu. Baik itu untuk tambah muatan, baik itu untuk DCA ataupun untuk entry. Kenapa ya? Karena teman-teman harus review dulu. Saham fundamental itu harus direview ulang, harus dibaca dulu laporan keuangannya. Apakah bisnisnya membaik atau tidak? Karena kalau misalkan bisnisnya sedang turun, kinerja perusahaannya juga turun, maka itu pun biasanya akan tercermin terhadap harga sahamnya. So, untuk UNTR ada koreksi 0,7%, close di 24.575, dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari YU, XACC dan juga RX, dan asingnya juga net sell 8,6 miliar. Jadi untuk UNTR, United Tractors, kita dapat kabar ya di beberapa waktu sebelumnya bahwa penjualan alat berat sedang turun. Nah, jadi cukup penting untuk kita membaca laporan keuangan, kita review kinerja bisnisnya UNTR seperti apa. Kalau misalkan bisnisnya masih oke, masih ada pertumbuhan, ya mungkin kita akan lanjut untuk invest jangka panjang ya. Tapi kalau misalkan memang ya bisnisnya sedang turun, nah teman-teman silahkan membuat ya keputusan pribadi ya, baik itu mau lanjut hold atau seperti apa, ya itu kan kembali lagi menjadi keputusan pribadi masing-masing, karena ya kembali lagi disclaimer on ya. Investasi saham adalah investasi yang beresiko tinggi, seperti itu. Jadi untuk UNTR ada beberapa support yang mungkin ya akan retest lagi di sekitar 24.100-an. Jadi kita coba lihat ya apakah UNTR masih bisa mempertahankan di zona support ini atau malah bisa saja turun lebih dalam lagi. Selanjutnya PTBA. PTBA kita pun melihat bahwa harga sahamnya pun cenderung sideways. Nah, ini sebenarnya pertanda ya guys ya, bahwa market sedang menunggu ya. Banyak investor yang sedang menunggu, baik itu investor institusi, investor seperti kita ya, investor retail. Banyak juga sebenarnya yang sedang menunggu. Ya, mereka menunggu sentimen yang lebih positif atau sebaliknya mungkin mereka menunggu sentimen yang lebih negatif ya. Kenapa? Karena mereka ingin ambil di harga yang lebih murah seperti itu. Jadi mereka belum entry sebenarnya di zona sideways seperti ini. Ya, ada beberapa yang entry namun ketika naik ya guys ya, naik 2 sampai 5% mereka take profit. Nah, kalau saya melihat dari price action-nya memang seperti ini ya, dan ada beberapa level support yang harus dijaga juga oleh PTBA. Sejauh ini PTBA cukup netral antara asing dan domestik, namun asing di sini net sell ya 6,8 miliar. Jadi asingnya net sell distribusi besar, tapi retailnya atau domestik ya, investor domestiknya masih akumulasi. Ini yang menyebabkan kenapa PTBA tidak turun lebih dalam, karena masih ada domestik yang akumulasi. Selanjutnya BSSR, di mana BSSR ada sedikit koreksi 0,2%, close di Rp4.280 per saham. Dan kita lihat ada akumulasi juga, terutama dari XL, YP, dan YJ ya. Namun asingnya ada net sales sekitar 84 juta. Tapi memang BSSR ini tidak banyak ya investor asing yang transaksi di BSSR, dan lebih banyak investor domestik yang hold jangka panjang ya, karena BSSR ini masih sangat rutin bagi dividen. Dan sejauh ini kita lihat masih berada di zona overbought, jadi hati-hati ya, expect masih ada potensi untuk turun lagi ya, meskipun ada akumulasi juga nih dari domestiknya. Tapi karena berada di zona overbought atau jenuh beli, maka ya di zona sideways ini lebih baik kita menunggu ya, wait and see dari hasil laporan keuangannya terlebih dahulu. Kenapa ini sangat saya tekankan ya, untuk kita menunggu hasil atau rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 ya. Karena kita memerlukan ya alasan untuk lanjut hold dan investasi di saham sektor batubara di saat kondisinya seperti ini, di mana harga acuan batubara sedang turun, ketidakpastian ekonomi global juga sedang meningkat, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan ya saham-saham bisa saja berjatuhan.
Oke guys, semoga pembahasan kita pada video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur lengkap dari Stockbit dan berinvestasi di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.